Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto sepertinya tidak ada di dalam daftar undangan tamu-tamu istimewa di hari yang spesial bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hari ini berulang tahun. Alasannya sederhana, acaranya sangat sederhana, katanya. Tapi kali ini kita tidak bicara tentang persoalan undang-mengundang itu. Kita mau bicara tentang persoalan yang jauh lebih menarik dari hal tersebut, ya, yaitu mundurnya Bu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Baru-baru ini teman-teman, Effendi Simbolon, salah satu, ya, sebut saja kader elit, kader terbaik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masuk dalam barisan 27 orang yang dipecat, buka suara terkait dengan desakan untuk Bu Megawati mundur dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini direspon oleh para petinggi-petinggi partai, salah satu dan salah duanya adalah Mas Guntur, ya, Guntur Romli, dan juga Bang Seno, ya, Bagaskoro, serta yang lain-lain tentunya termasuk Deddy Sitorus dan yang lain-lain. Nah, yang menarik di sini adalah respon itu memandang bahwa desakan yang dilakukan oleh Effendi Simbolon untuk meminta Bu Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatan atau kursi kepemimpinan ketua umum ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak etis, ya, karena bagaimanapun juga Bang Effendi Simbolon adalah pecatan, ya, artinya orang yang sudah secara yuridis de facto de jure de facto tidak lagi menjadi seorang yang sebut saja sebagai anggota partai yang punya hak-hak konstitusional kepartaian, ya. Bahkan Senko dianggap sebagai sesuatu yang kurang ajar, ya. Nah, mari kita lihat sebenarnya, ya, ada anggapan dari para elit mengatakan bahwa gagasan ini datang di benak Bang Effendi Simbolon ini karena ini sudah dicekoki oleh orang yang namanya Joko Widodo, ya. Karena selepas Effendi Simbolon bertemu, ya, menyambangi Pak Jokowi, maka ide itu muncul dan mulut itu meluncurkan perkataan untuk Bu Megawati mempertanggungjawabkan, ya, semua dinamika kepartaian yang dianggap katakanlah quote, membawa PDIP ke titik yang nadir, ya, ke titik yang jauh dari bayangan atau harapan para anggota-anggotanya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian perlu kita refleksikan bersama. Posisi saya melihat seperti ini sebenarnya bukan berarti Pak Effendi Simbolon setelah dipecat itu beliau tidak lagi punya hak, ya, konstitusional sebagai warga negara, ya. Sekali lagi Partai Demokrasi Indonesia itu adalah dalam teori tentang kesisteman, dalam teori organisasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan suprasistem, ya, bernegara atau tata negara. Sehingga menurut saya selalu punya hak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi politik, ya, apakah itu didengar atau tidak, yaitu soal lain. Nah, ini soal yang perlu direnungkan dengan baik. Menarik untuk menyimak apa yang Mas Seno Bagaskoro mengatakan bahwa 27 partai itu tidak mencederai, tidak membawa dampak pelemahan terhadap partai. Bahkan mereka menerima banyak sekali WhatsApp atau katakanlah pesan untuk bisa bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan mereka mendeklarasikan satu statement bahwa patah satu, ya, mati satu tumbuh 1.000. Jadi kalau mati 27, ya 27.000 yang datang, itu kan logika yang dibangun. Padahal sebenarnya ada logika yang lain juga yang harus diperhitungkan.
bahwa sebut saja Mas Simbolon mati satu, di belakang Mas Simbolon itu ada ribuan ya, ada puluhan ribuan bahkan ratusan ribu, apalagi di belakangnya Pak Jokowi. Nah, itu ada jutaan orang di situ. Jadi sebenarnya PDIP rugi banyak ya, tapi sah-sah saja ya membela martabat partai itu memang sesuatu yang baik. Tapi kita mau bicara tentang poin yang paling penting di sini. Benarkah bahwa gagasan tentang mundurnya Bu Megawati itu sebagai gagasan yang tidak etis ya, hanya berdasarkan suatu statement yang disampaikan oleh Mas Seno bahwa Kongres menghendaki Bu Megawati kemarin, kenapa kemudian mengkhianati beliau untuk mundur dan sebagainya. Ya, ini sama seperti ingat cerita Pak Soeharto ya, ketika itu mengatakan bahwa ya rakyat masih menginginkan saya menjadi presiden, tapi kemudian dinamika sosial politik kemudian mendikte agar beliau kemudian mundur ya. Nah, ini yang sebenarnya juga sedang terjadi ya 11-12 dalam konteks PDIP, di mana mereka-mereka yang pernah merasakan menginjakan kakinya di dalam partai sebagai orang dalam dan kemudian menjadi orang di luar, tahu persis tentang situasi yang berkecamuk di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian harus kita telaah. Apakah mundurnya Bu Megawati itu dalam bahasa Effendi Simbolon dan yang lain-lain dipandang sebagai sebuah sikap ya kekurang ajaran ya, ketidaketisan yang dianggap sebagai upaya-upaya untuk mengerdilkan ya, mengkurcacikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, saya kira itu sah-sah saja kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Jauh lebih baik kita melihat dari perspektif yang lain. Nah, perspektif yang lain itu kan kita melihat bahwa bisa jadi di sini sebenarnya persoalannya bukan pada Bu Megawati, persoalannya pada barisan misalkan sekretaris jenderal dan juga elit-elit yang lain yang sepaksi dengan Mas Hasto. Ya, sehingga ada kontraproduktif atau katakanlah ada kontestasi faksi di dalam yang membuat menginginkan bahwa Bu Megawati itu digantikan sebenarnya mundur untuk memberi ruang pada regenerasi kepemimpinan yang diharapkan datang dari Mbak Puan ya. Karena sekali lagi kalau bukan partai politik masih sangat setuju kalau Mbak Puan yang kemudian hadir sebagai seorang pemimpin baru di situ untuk membangun jembatan komunikasi yang baik. Nah, ini yang mungkin yang terjadi di dalam konteks peta politik di dalam internal PDIP, di mana kontestasi antar faksi di dalamnya itu yang akan membuat PDIP dipandang sebagai tidak stabil. Nah, dengan menetapkan Bu Megawati sebagai ketua umum yang terus-menerus akan memegang jabatan, maka bisa jadi Mas Hasto dan yang lain-lain, setidaknya faksi-faksi yang selama ini ada di barisan sekretaris jenderal itu akan tetap menguasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, sementara di luar itu faksi yang lain yang dipetakan oleh para politisi-politisi lain atau pengamat-pengamat politik bahwa Mbak Puan ini punya jalur faksi-faksi yang lain yang bisa saja ke-27 orang yang dipecat itu adalah bagian dari faksi dari Bu Megawati ya, sehingga terjadi proses pelemahan. Ini bukan persoalan adu domba ya, ini hanya persoalan menganalisis dan mencoba untuk membaca dinamika konflik seperti apa yang ada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi sah-sah saja kita untuk bicara seperti itu. Lebih jauh kita memandang bahwa mundurnya Bu Megawati ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang negatif ya, bukan sesuatu kemudian ini akan melemahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, justru sebaliknya ya, ingin memperkuat, menyegarkan kembali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampil sebagai partai yang mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap ekologi politik ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan baik. Kalau kita bicara dalam perspektif tentang filosofi mundur, ya mundur itu kan kalau anak panah itu kan dia harus ditarik keluar dulu ya, mundur ke belakang atau kalau orang berlari mau melompat dia ambil ancang-ancang. Jadi pemahaman tentang mundurnya Bu Megawati ini bukan sesuatu yang merupakan aib atau hal yang memalukan, tapi justru menjadi sebuah role model, benchmark atau contoh yang baik bagi kader-kader yang lain untuk ya siap-siap selalu Anda punya kesempatan untuk menjadi top level dalam internal partai ya, sehingga kesan PDIP sebagai partai yang sifatnya otoritatif, otoritarian, ya itu hilang gitu ya, dan kemudian bisa tergantikan. Nah, bisa saja ini yang ditakuti oleh faksi-faksi sekretaris jenderal
yang menganggap bahwa kalau bukan Bu Megawati, sebut saja Mbak Puan yang akan naik, bisa jadi terjadi apa yang disebut dengan rekonsiliasi, di mana semua, gerbong-gerbong yang diputus ya, 27 orang itu kemudian kembali lagi dan Pak Jokowi hadir kembali sebagai seorang, bagian dari bagian dari orang-orang, elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan itu akan mengembalikan marwah PDIP. Tapi ini tentu bukan barang yang sederhana, ini barang yang sulit. Nah, kalau ditanya apakah bukan partai politik setuju kalau Bu Megawati mundur, ya tentu setuju dalam pengertian kaderisasi, ya, setuju dalam pengertian menyuntikkan darah kepemimpinan yang segar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini eksis ya, bisa keluar dari belitan dan tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan hukum yang pada akhirnya tidak membuat Partai Demokrasi Indonesia ini produktif dan punya kemampuan dalam rangka untuk melakukan advokasi kebijakan. Ini persoalan yang serius harus direnungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam momen spesial untuk hari ulang tahun ya, ke-52. Sekalipun tadi saya katakan tidak mengundang partai, Pak Jokowi, apalagi mengundang Prabowo ya, yang merupakan pencermaan perpanjangan tangan dari Pak Jokowi dalam, bahasa, politik keberlanjutan, maka sekali lagi, ya apa yang mau saya sampaikan ya, kalaupun tidak mengundang, ya mestinya ini ada suatu koreksi yang luar biasa ya, bagaimana bisa orang yang dihormati di republik ini yang sedang memimpin tidak punya ruang untuk bisa hadir ya, memberikan selamat dan sebagainya secara langsung sebagai sebuah tanda hospitality atau keramatamahan politik dalam bernegara, ya. Nah, teman-teman, di ujung ini saya ingin menceritakan soal 10x20 tanah kaplingan yang teman-teman mungkin ingin miliki di sekitar IKN. Teman-teman bisa cek informasinya di bukanpartaipolitik.com ya, di website kami, dan di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan teman-teman bisa mulai menginvestasikan dana Rp1.000.000 untuk mulai perjalanan memiliki aset 10x20 di sekitar IKN 10 sampai 15 menit. Bukan partai politik.